bangsa luar biasa. Pagi-paginya mereka ngaji, pagi-paginya berdagang, tapi siangnya berjihad. Kenapa? Karena jiwanya merdeka. Cing, Ustadz Badenaros. Hari Palestina terjajah atau merdeka? Terjajah apa merdeka? Ayo nyebut merdeka, ayo nyebut terjajah. Cung, yang merdeka. Disebut merdeka. Palestina merdeka apa terjajah? Kumaha itu sama. Ya, Palestina pada hari ini terjajah. Tetapi ingat, mereka terjajah cuman fisik. Tapi sebetulnya jiwanya mereka merdeka. Lantaran kasihan. Tidak ada rasa takut kepada siapa? Kepada bangsa besar. Rek Amerika, rek orang Israel, apa kasihan? Percis juga orang Indonesia dulu. Betul apa betul? Oh, bah. Sekarang menang kalah. Eleh-eleh. Dan eleh mah ibu-ibu, anak-anak ditembakkan ti luhur dawanina gitu. Tapi lamun berhadapan dengan para mujahidin Hamas, kira-kira menang apa kalah? Nah, Israel mah kalah, kita yang menang Hamas. Betul apa betul? Lihat suatu saat kam min fiatin qalilatin golabat fiatan kasiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Takbir. Wong Solo ini bukan sembarang Wong Solo. Tapi pimpinannya, ustad-ustadnya, para karyawannya, kita adalah semuanya mujahid. Loh, kok bisa Ustaz? Emang anu ngaranna jihad tuh kudu ngangkat senjata? Emang kalau yang namanya jihad harus angkat senjata? Tidak mesti. Mencit hayang make bismillah. Jihad bukan? Jihad karena menegakkan syariat Allah. Sebab banyak kita bagaimana ayam-ayaman dipencit tuh make bismillah. Bari ngudut, bari mabok. Ayat tuh? Ayat. Dipencit ku orang Yahudi ayat tuh? Dipencit ku mesin ayat tuh? Lah kita dipencit make naon? Ku peso. Enrique ya? Namun dipencit make peso, bari jeung make bismillah, tah eta teh keur jihad. Sabab ieu keur negakeun syariat Islam. Sanu mencitna. Tuh di ditu di balaena di Toibah Farm. Lu mencit lagi hade marake batik. Tapi jadi mujahid. Marake anting pakai batik. Oh, Ustaz ge serem lah sih. Make bismillah teh nya ieu aduh rada teueum. Palingan Ustaz titah ceramah di dinya atuh. Beureun titah ngabersihkeun bisi. Kalau seandainya mereka nyembelih ayam tidak sesuai syariat. Tapi kemarin pertemuan yang kemarin betul-betul aduh subhanallah sadoge asa ternyuh gitu ya. Habis ceramah mereka ingin membersihkan diri. Lepas itu sebagian ada yang minta diruqyah. Saat kita pengen bersihkan diri gitu kan. Akhirnya kita suruh istighfar, mengucapkan 25 syahadat. Mereka dituntut agar supaya melaksanakan sholat dan jangan sampai lupa untuk menegakkan syariat Islam yang lainnya. Padahal ningali fisikna subhanallah, terkadang kita mungkin memencingkan mata ya subhanallah. Jadi jangan disangka dan jangan kita lihat dari fisikna hungkul. Ketika Allah sudah mendatangkan hidayah kepada seseorang, walaupun mereka bertato, pakai anting, ngomong yang kasar gitu kan, dan itu hampir mayoritas gitu kan. Tapi ternyata Allah memberikan petunjuk kepada mereka luar biasa ya, alhamdulillah. Dan ini berkat semua perjuangan. Jadi insya Allah berkah, pimpinannya berkah, merdeka, gitu merdeka. Itu Ustaz isrina hiji merdeka tacan, mun isrina tilu tidak ada kaitannya, saudara. Gitu, saudara-saudara, kembali bahwa jadi ketika kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan,
hal-hal yang berkaitan dengan ini saja itu udah bagian perjalanan jihad. Jadi jihad itu tidak dipandang dengan mengangkat senjata saja, ya. Tetapi siapapun yang menegakkan agama Allah, termasuk mencari ilmu, itu sudah bagian jihad. Anda datang ke sini jihad bukan? Jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu dan dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Ketika mati di pertengahan jalan, insya Allah mati syahid. Yang penting melangkahkan kaki dari rumahnya tadi, ya, membaca Bismillah. Kita niat ke sini mau ngaji, bukan untuk menang besek. Tapi itu niat nak gitu. Oh kade, balikan deui. Wayahna niatkeun diri. Ya Allah, saya datang ke Wong Solo mau ngaji supaya menang besek. Ayo gitu. Ganti, ayeuna ganti. Bising ke kata beraku entok maot ke teu asup sahid. Ya. Pamangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang pindahnya, yang hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya ila dunia yusibuha, siapapun yang hijrahnya berangkatnya untuk dunia, dapat dunianya, menang gaji nati wong Solo, gitu kan? Dapat istrinya pun di wong Solo, bikin anaknya pun di wong Solo. Alhamdulillah, itu dayanya di imah itu banyak. Itu siapapun yang berangkat hijrahnya karena Allah dan Rasul, dapat Allah dan Rasulnya. Kalau dunia dapat dunia tapi nggak dapat Allah dan Rasulnya. Atau untuk mencari wanita, dia dapat wanitanya tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kata mau bonus. Kalau dapat gaji bonus, dapat istri di Wong Solo bonus, dapat besek bonus. Nu penting mah niatna karena Allah. Dan kita tahu bahwa yang namanya iman dan hijrah serta jihad itu ketikanya tidak akan bisa dipisahnya, tidak akan bisa dipisahkan. IHJ, iman, hijrah dan jihad. Siapapun yang merasa beriman, siapapun yang telah membenarkan diri kepada Allah dan Rasulnya, malaikat, kitab, kemudian hari kiamat, qada dan qadar, bukan hanya dengan hati saja, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Ketika imannya sudah ada, maka sudah barang tentu dia dituntut mesti berhijrah, berubah. Kemarin sudah dijelaskan hijrah itu apa secara bahasa? Bodoh. At-tarku anisyai, meninggalkan dari sesuatu kepada sesuatu. Al-intiqalu anisyai, berpindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-badru ala syai, bersegera kepada sesuatu. Secara garis besar, ikhrajul mu'minin min batnil kufri ila daris salam. Keluarnya orang-orang mukmin dari kukungan kekufuran, baik lingkungannya, baik sistemnya, baik negaranya, menuju kepada Darussalam, kepada tempat yang Islam. Dari Mekah ke Madinah. Mekah waktu itu disimbolkan sebagai kekuatan kekuasaan kaum kufar yang menerapkan hukum-hukum jahiliyah. Kalau hukumnya yang diterapkan hukum jahiliyah, hukumnya semau gue, kumaha orang, kumaha cepatak nasi Abu Jahal. Namun hukumnya sistemnya jahiliyah, termasuk mencit domba dipersembahkan untuk patung-patung kan gitu, mencit hayam mun aya hayamah gitu. Semuanya dikorbankan untuk berhala-berhala. Yang zina bebas zina, yang poliandri bebas poliandri. Itu zaman jahiliyah. Ketika hukum yang dibangunnya jahiliyah, maka akan melahirkan masyarakat jahiliyah. Ketika masyarakatnya jahiliyah, maka akan melahirkan pemimpin yang Abu Jahal. Maka disebut bapak bodoh. Di mana ya jelema disebut bapak bodoh? Pasti mungan. Bapak bodoh. Kira-kira mau tuh dipanggil bapak bodoh? Nggak mau. Dia itu namanya bukan Abu Jahal. Aslinya mah Umar. Cuman bukan Umar bin Khattab. Naonlah panjang nanti Ustaz? Umar bin Hisam. Bahkan digelari Al-Hakam. Dia karena ahli dalam bidang hukum kan, hukum yang dibangun nanti tadi kejahilian hukum semau gue kumaha urang. Maka kata Allah, apa hukum jahiliyat ya baguna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka bangun itu lebih baik daripada hukum Allah? Gitu kan. Yang pada ujung-ujungnya hukum jahiliyah, kekuasaan jahiliyah, kepemimpinan jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu dikalahkan oleh kekuasaan Madinah yang berdasarkan syariat Islam, pimpinannya Rasulullah, kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansar.
Maka kemerdekaan itu adalah bagi umat Islam pada hakikatnya bagaimana umat Islam itu merdeka dalam melaksanakan syariat Islam. Contohnya seperti Rasulullah membangun Madinah. Kan orang tuh ngomongkeun wakaheula nagara ge minimal atau di rumah makan wong solo pemimpinnya mengajarkan syariat Islam, para pengelolanya, karyawannya, bahkan pegawai-pegawainya mereka jilbab apa jilbab? Oh jilbab. Kang ketinggalan garis teh pamikir. Alhamdulillah. Garisnya? Oh, dakangnya kasep. Ada. Tuh, ini tandanya berarti syariat Islam sudah berlaku. Gitu. Walaupun hanya di rumah makan. Maka di rumah makan ini tekengeng nganggo anu nyetrit. Nggo kaluhur masyaallah ai kahandap masyakini. Kaluhur make jilbab ai kahandap siga leupeut. Sarua jeung bohong. Tah, bisi aya rubah, hijrah tadi. Lu daek berubah. Salah satu konsep hijrah itu adalah berubah. Untuk apa? Agar supaya kita itu merdeka. Orang merdeka itu perlu jihad. Ulangi, merdeka itu perlu jihad. Jihad itu berjuang. Ya, dengan apa? Yang harus kita korbankan salah satunya dengan diri. Bagaimana? Jihad bi amwalikum wa anfusikum itu harus jelas. Kita mengorbankan diri, salah satunya mengorbankan ego diri. Jangan sampai dikukung terjajah oleh yang namanya rasa malas. Nu kamari tara salat, aya nama jadi rajin salat. Nu kamari salat nadimah, aya nama salatnya di mana? Di masjid. Dulu kita salatnya pulang betong cuman zuhur saja, sekarang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah salat. Nah, itu jihad anfus. Nah, sebelum melawan orang kufur ya jihad ini dulu diri sendiri. Karena orang banyak ketika mengikuti hawa nafsunya sehingga dia itu menciptakan ilah-ilah. Ada orang yang mengilahkan dunianya. Ada orang yang mengilahkan wot. Apa kemarin wot itu? Wanita, hakna, harta, akna, anak, tekna, tahta, tambahan jadi kuota. Hah? Ada orang yang nafsu dirinya itu terikat atau terjajah dengan yang namanya wanita. Kemana-mana yang diingat di dalam pikirannya itu wanita. Mendingan kalau cari wanita dengan cara yang halal, dengan menikah. Lah ini menikah enggak, ya kerjanya cuma jajan ke saritem. Jajan ke saritem, ya pinarakaeun mah mahal. Paling setik minimal 300.000-nya. Ustaz nyawan. Kamu juga pengalaman. Astagfirullahaladzim. Lah itu, coba kalau istri yang halal, gak perlu bayar. Malam Jumat, rek unggal poe gratis, gae. Tapi kenapa suka yang mahal barjeng api narakaeun? Banyak orang yang menyembah wanita. Atau dia punya istri tapi senior, seneng istri. Ada yang senior, seneng istri orang. Itu gitu. Ya, itu penyembah wanita. Atau tekitu taca nikah tapi resep wanita nu di medsos disimpen tina galeri fotona teh, foto anu well. Astagfirullahaladzim. Karena bisi aya karyawan mong solo pas kitu patut mun bisa mah senang tobat lah, mun teu kaluarkeun ngotoran moal bener moal barokah. Kada tong nyimpen nu karar itu baik video termasuk foto-foto porno gitu. Oke, waktu menyajikan ayam ke tamu layan nu ditempona teh teu lugu kalau ditempokeun teh nu nonjol aduh bagus ya cewek wow semal balik da kumaha tontonan atuh. Bersihkan ya, bersihkan, hapus dari galeri baik foto porno maupun video porno. Ketika Anda terikat otaknya, pikirannya kepada itu, maka hakikatnya Anda terjajah, belum merdeka itu. Belum merdeka, terjajah dengan wanita. Ada yang terikat dengan hartanya, ya.
Gaji di Wong Solo 1.200.000 atas berapa nanti? Berapa? Politik seberapa? 2 juta. Kurang keme. Akhirnya ikut judi online. Wah. Judi, ya Allah, judi. Judi meracuni keimanan. Bohong-bohong. Walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong-bohong. Walaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Ayat tuh nuju di online benghar. Benghar sakedeng isukna sangsara. Dok itu kabita nanam sekian kamari 100.000. Ayeuna masang 1 juta supaya menang lebih gede. Efeknya kalau kaeleh. Itu. Hati-hati. Karena tadi dibumbui dengan kekayaan. Padahal itu awal daripada kemiskinan. Betul lah kata Bung Roma, saudara. Terlalu. Tersokan judi jonin online. Insya Allah. Bersihkan. Sudah taubat. Hijrah. Betul kata Ustaz Faisal tadi. Karena sekarang sudah merajalela. Bahkan negara pun ikut campur dalam masalah judi online. Diberi duit segala deh. Aduh. Hati-hati, jangan sampai kita terjajah dengan yang namanya harta. Demi harta seseorang sampai melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terjajah dengan anak, ada. Ya, membela anak. Mau apapun yang diminta anak sampai dia berjuang walaupun dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang halal nggak jadi masalah. Anak minta HP ini dikasih, anak minta itu dikasih, bahkan dia rela menyuap, rela mencuri, rela nyelepetkan duit 200.000 dina dompet, padahal eta nu wong Solo gara-gara melaan budak kayang jajan. Wah, bahaya. Belum merdeka karena dijajah oleh anak. Ada yang dijajah oleh apa tadi? Tahta. Demi sang jabatan, baik dari pucuk pimpinan sampai bawah. Sikut kanan, sikut kiri, ingin dipilih jadi DPR, ingin dipilih jadi pemimpin, sampai suap menyuap. Perkara haram, dia lakukan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap masuk neraka. Nauzubillah min dari. Selanjutnya yaitu kuota. Ada orang yang terjajah dengan kuota dengan HP. Lamun HP nggak ada kuotanya, galau, gabut. Ya Allah, itu nu gitu. Tapi lamun hatena kering kerontang, teu aya jarang-jarang nu baca Quran. Aduh, yang tenang baca Quran we. Bagus itu mah. Lah ini mah hatinya galau teh lamun teu boga kuota aneh. Kolot bae lagi teu bogaeun HP tenang we, nyantai. Subhanallah. Ada yang begitu ada di Wong Solo? Ada yang begitu? Ada yang terjajah dengan kuotanya? Astagfirullah, berarti Anda belum merdeka. Hai orang-orang yang beriman, merdekakan diri kita ini. Acan, keterjajahan tadi. La wanita, la harta, la anak, la tahta, la kuota, la ilaha. Jangan mengilahkan sesuatu selain Allah dan hanya illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah, ditaati, dituju kecuali Allah. Sekaligus tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Kunaon ayeuna presiden di negeri ini sampai sekarang itu takut menghadapi Israel, tidak mau membantu orang Palestina. Kenapa? Cek lamun disambungkan tadi dina kalimat yang tadi apa? Kenapa? Yushikul umamu antada'a, kata Rasulullah, hampir-hampir saja umat itu akan digerogoti bagi sebagaimana makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Nanti umat Islam akan seperti itu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, hal inna idin nahnu qalil. Wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu kaum muslimin ini sedikit? Apa kata Rasulullah? Bal antum kasir. Justru maraneh teh loba. Kalian itu banyak. Lakinnakum gesaun kagusai saya, tapi kalian itu seperti buih di lautan. Tahu buih? Budak banyak tapi lamun ditewak nggak adaan itu. Ya, di kerawak nggak ada apa-apaan. Ditewak tuh dicagap ya, dicagap itu di
Tak itulah. Naon banyak kaum muslimin, banyak ada kaum muslimin yang punya nuklir, ada nggak? Siapa negara mana yang punya nuklir? Pakistan. Siapa lagi? Iran. Indonesia punya nuklir tuh. Orang medepun teluh naga jarak rago bisa mainan batur jarak jauh tuh orang Israel. Si Benyamin Netanyahu bisa diteluh orang Banten eta. Tapi tuan ieu nanya. Baik, nah bedanya. Kenapa? Sehingga ini pun ditanyakan oleh para sahabat. Kenapa wahai Rasulullah? Karena pada waktu itu kalian dihinggapi satu penyakit yaitu al-wahnu. Ya Rasulullah, ma huwal wahnu? Wahai Rasulullah, apa itu wahn? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Dikarenakan kalian pada hari itu cinta dunia dan takut mati. Ya, cinta dunia itu cinta yang tadi, cinta wanitanya, hartanya, anaknya, tahtanya, jabatannya, gitu kan? Itu dunia semua. Dan termasuk takut mati berarti takut jiwanya. Tapi bagi mukmin yang telah bertauhid yang kuat, jangankan harta, jiwanya pun dikorbankan. Tengwara pamaget isti oke wanian orang Indonesia mah tuh tinggal icutnya jien. Pahlawan yang luar biasa, tidak takut dengan yang nama kematian. Betul apa betul? Berani hidup, tak takut mati, gitu kan semuanya. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Takbir! Ah gitu. Coba lamun presiden Ustadz Mumu. Wahai sekalian 3 matra. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ayeuna keneh kumpul. Isukan orang perang ngelawan Israel. Itu. Kira-kira Indonesia bakal menang mau ngelawan Israel? Insya Allah. Papan bala menang geuning. Ya tong ngalecehkeun orang Indonesia. Indonesia mah ngalabuhkeun pesawat ge bisa kitu dah. Gagabah jampena kararuat orang Indonesia. Orang Belanda ge nemakan urang da. Tong orang nemakan urang kalkan nemakan gebog cau aslina. Saya tahu dari Mujahidin Sabilillah dan Hizbullah, pasukan dari Syarikat Islam dulu bercerita. Setelah dulu kita pasukan Hizbullah Fisabilillah, kita tertawa melihat orang Belanda nemakan gebog cau. Emang nah gebog cau ditemakan, nah orang tadi ditemakan senakunaon. Ternyata dia itu mungkin melihat pasukan yang tidak terlihat, mungkin malaikat. Nemakan gebog cau, ngan aneh orang mukmin di hadapannya manggis tuh. Ketika dibalangkeun, dialungkeun, ke orang Belanda ngajelegur. Dia setelah tersadarkan diri padahal granat ganasnya ada di saku. Anu dialungkeun teh manggis tapi naon ngajelegur. Wa ma ramaita idroma wa ma ramaita idromaita walakinallaha rama. Dan tidaklah kamu melempar, sesungguhnya Allah lah yang melempar. Itu doa yang disampaikan oleh tentara Hamas dan Mujahidin di seluruh dunia. Jadi ketika nembak pakai RPG, sebenarnya eta nembak teh teu beunang ka Israel teh. Ya. Wa maromaita idromaita walakinallaha rama. Padahal mah nyensol ka kiri. Ngan kusabab passwordna dibaca, tadi tewak ku malaikat. Cet. Nyeng dibeunangkeun kana kepalana orang Israel. Jer, jadi we hancur. Nah gitu. Dan saya sering menggunakan kalimat itu ketika meruqyah. Aslina, ini bukan cerita hampa. Ketika kita meruqyah masal, itu kan banyak tuh, hampir setengahna nu kasarupan teh ada kusabab tadi orang sekarang itu banyak tadi bekerja sama setan perilakunya, jadi gampang sekali orang Indonesia kesurupan kan. Ketika ngeruqyah masal, nu hiji kasurupan maung, nu hiji kasurupan monyet, macam-macam we. Aya nu kos monyet, kos maung, kos pagong aya gitu. Aya nu kasurupan lele, aduh kata, warna. Tapi tanya nu kos arwana mah dan teu jiga arwana tadi merenya juga. Subhanallah. Begitu siapa kamu cenah gitu, bahasa orang sama nih cenah wani-wanian manggil urang cuk jin teh.
Ngomong. Begitu dia mau mencekik saya, mendekatin saya, ternyata ada penghalang. Dan kita bacakan, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Begitu dia mau mukul kita, disintrep begitu. Kadang ditiup, begitu ngacreng. Cing. Lain Ustaz Mumun sakti. Lain. Karena kita adalah tentara di bumi, tentara di bumi, walillahi junudus samawati wal ard, maka Allah pun turunkan tentara yang ada di langit, yaitu malaikat. Bisa jadi di sana. Jadi kita cuma sebatas simbolnya doang. Kita cuma berdoa doang, niupin, wah gitu kan. Ternyata ngacreng sampai berapa meter itu, dan berapa bangsa jin anu ngaraceleng ku ayat Allah Subhanahu wa taala. Ta eta jampena nya bisi kayak boga musuh, disikir naon teh ku polisi ditilang STNK. Kade aya nu make jampe asin aya saking mengapangi ku polisi. Oh jangan mimba ini dihim sadau wa minul bihim sadang. Pahum sayna pahum layub sirun mudah-mudahan sia tong nampa polisi yo diperiksa. Eta teh jampe ayat awal yang diturunkan ketika Nabi hijrah kan itu ya. Sampai diperlukan pasir ke orang Quraisy dan tidak bisa melihat Rasul dan Abu Bakar. Pekta doa itu dibacakan, ternyata benar polisi tidak bisa melihat, itu bebas dari tilang. Tapi ada entong jadikan Al-Quran dijadikan sebatas jipannya, kayak bisa anu gelis orang pelet make aliklas, oh bisa gitu tangke. Jadi jangan sampai ayat dijadikan jimat, tapi jadikan dia sebagai petunjuk ya. Nah, tapi lamun terpaksa bisa lah itu untuk digunakan sebagai untuk ingat kita kepada Allah, kepada nilai-nilai tauhid, dibacakan ayat untuk mengingat saja. Dan insya Allah Allah akan bantu kita. Amin. Baik saudara sekalian, kembali bahwa jadi nilai tauhid la ilaha illallah itu sebetulnya itu adalah kalimat kemerdekaan. La ilaha. Ketika kita menafikan segala ilah-ilah selain daripada Allah, dari perangkat keduniaan, harta, wanita, tahta, dan hanya terikat hanya kepada Allah. Hartanya dia gunakan hanya untuk dirinya, nafkah untuk istrinya, dan untuk memperjuangkan agama Allah. Jabatannya pun demikian dia gunakan. Semua perangkat menjadi wasilah untuk untuk Allah saja, itu bisa. Tapi kalau semuanya jadi tujuan, maka dia telah mengilahkan hal-hal tersebut. Kalau sudah demikian, berarti dia terjajah oleh ilah-ilah selain Allah. Dan kita ini dituntut, kita sebagai orang mukmin, agar kita ini membebaskan dari berbagai macam ikatan-ikatan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya terikat oleh Allah, baik dalam hal keyakinan ya, baik dalam hal keyakinan maupun dalam menjalankan syariat Allah secara totalitas. Itu arti kemerdekaan secara spiritual. Nah, kemudian arti kemerdekaan itu kalau kita lihat dari sisi sosial dan politis. Kalau dilihat dari sisi kemerdekaan itu dari sisi sosial dan politis, yaitu bagaimana kemerdekaan ini diartikan membebaskan kaum mukminin muslimin dari kukungan dari aturan kekuasaan yang kufur atau yang jahiliyah, dan untuk menuju ya menegakkan hukum syariat Islam. Ya, kira-kira setuju kalau negara ini ditegakkan pakai syariat Islam, setuju tidak? Setuju tidak? Oke. Kalau Anda mencuri dipotong tangan, berarti setuju. Setuju? Setuju, daripada lo bantu korupsinya. Betul apa betul? Resikonya ya gitu. Tapi jangan dianggap ketika syariat Islam ditegakkan itu keras, itu radikal. Tidak juga. Justru kita kalau tidak menegakkan syariat Islam itu bisa lebih keras daripada hukum Islam. Contoh, anu maling hayam kadang-kadang digebukin sampai mati. Betul apa betul? Padahal di Islam sederhana, cuman dipotong tangan atau cingir atau naon lah gitu. Betul apa betul? Daripada dihukum mati, jadi mana yang lebih keras, hukum Allah atau hukum jahiliyah? Bisa jadi hukum jahiliyah. Gitu. Padahal bisa jadi yang maling ayam itu dia itu maling karena terpaksa, karena pada hari itu istrinya belum makan, anaknya butuh SPP, akhirnya dia maling ayam. Kita nggak nanya dulu, tahu-tahu main gebuk, main siksa, menghakimi sendiri, akhirnya mati. Mana yang lebih baik, hukum Allah atau hukum jahiliyah?
hukum Allah kan. Justru hukum jahiliyah bisa lebih parah, ya kan? Oh, dalam hal apa lagi? Dan itu harus diperiksa dulu sama hakim. Ini kenapa kamu maling ayam? Oh iya, karena istri saya Pak, dia belum makan dari pagi. Terus apa lagi? Terus anak saya butuh SPP. Oh gitu. Terus bantuan dari pemerintah ke gubernur, kabupaten sampai ke RT RW, di RT RW disampaikan nggak ke ente? Enggak, Pak. Oh, kalau gitu kita panggil RT-nya. Akhirnya anu maling hayam tadi hukum. Anu dihukumna saha? Pak RT, sabab bantuan di pemerintah nggak disampaikan ke orang tersebut yang maling ayam. Bisa jadi yang dihukumnya Pak RT yang maling ayamnya dibebaskan, bahkan diberi duit ke pemerintah. Bisa jadi gitu hukum Islam itu. Jadi jangan dianggap hukum Islam itu sesuatu hal yang menakutkan. Ya, coba ibu pakai jilbab. Ini lebih memuliakan ibu-ibu. Betul tidak? Da teu kabayang lamun ibu ayeuna teu make jilbab, nu buukna can disisiran, anu buukna teu lurus garaling, meureun loba belum diribonding, belum dibelincing, belum disinting, macam-macam lah pokoknya. Itu. Ya kan? Tapi kalau pakai jilbab kan indah kelihatan. Betul apa betul? Dan lebih terhormat, tidak akan dipermainkan oleh siapapun. Kalau jalan ke pasar paling Bu Haji ke mana? Alhamdulillah amin. Disebut Bu Haji. Nah, Bu Haji can ko haji. Tong gitu, sebut teh amin gitu kan. Kalau mun teu pakai jilbab, kalau Masya Allah, karena masa kini, "Hai Bahenol, kemana? Oi," gitu kan. Ente dipanggil gitu, Bu. Hayang teh. Alim tuh. Ya terhormat begini. Alhamdulillah. Indah tidak syariat Islam. Dan termasuk untuk membuat jerah ya para pelaku maksiat sehingga bikin kapok. Dan insya Allah dengan cara seperti ini, bagaimana Ustadz memberikan tausiah, Ustadz Bilal, Ustadz Faisal, dididik kita semua karyawannya yang namanya mendapatkan kebaikan bukan di pesantren saja, bukan di sekolah-sekolah agama saja, tapi kita menjadi karyawan di tempat yang baik pun kita bisa mengaji, menimba ilmu kebaikan agar kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan sepenuh hati. Berapa banyak orang yang datang ke kantor, berapa banyak orang yang datang ke kantornya itu tadi ada aturan gak boleh pakai jilbab. Ayat tuh ayat nu tadina pakai jilbab sampai dibuka jilbabnya, pakai pakaian seksi, ada tidak? Terutama masuk perusahaan-perusahaan yang berbau Yahudi, yang terafiliasi sama orang-orang Eropa. Betul apa betul? Maka kita mau bersyukur asup kawang Solo diarahkan semuanya agar melaksanakan syariat secara totalitas. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi apa? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, jangan seteng-seteng. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah, metode-metode, cara-cara setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Karena setan itu menggoda kita, masuk ke dalam diri kita itu bukan dengan sesuatu hal yang besar dulu, tapi dengan sesuatu yang kecil dulu. Mungkin dari cara makannya, mungkin karena ayamnya yang disembelih tidak menyebut asma Allah dulu, sehingga mudah orang itu kesurupan atau kesetanan. Apa bedanya kesurupan dengan kesetanan? Kamari terus dijelaskan Ustaz. Naon bedana kesurupan dengan kesetanan? Ai kasurupan masih setan teh asup kana diri jelema teh nya nepikeun ka berubah. Sama nih aing mau wah. Eta kasurupan. Yang naon? Cik kopi pahit. Baheula mah surutu ayeuna gudang garam beureum. Samsu. Gitu. Nah, itu kesurupan. Kalau kesetan mah orang itu enggak kesurupan, orang setannya enggak masuk ke dalam dirinya, tapi perilaku orang tersebut sehingga gitu. Nauzubillah min dzalik. Kemarin ada 3. Kalau bukan jadi tim sukses setan, dia akan menjadi anggota setan. Kalau enggak dia jadi simpatisan setan. Nah, insya Allah karyawan Wong Solo mah tidak ada, baik Wong Solo, APS maupun apalagi nih kaki 5 Sambal Lalap dan seterusnya ya, ini semuanya jadi tim sukses Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Insya Allah ya, kita jadi saksi atas kebaikan kita semua insya Allah. Karena agar supaya Islam ini bisa tegak di bumi yang tercinta Indonesia itu, Islam mesti digerakkan dalam semua lini kehidupan, dari baik dalam ekonominya, politiknya, tempat makannya. Karena mereka pun berjihad, berjuang, orang-orang kafir itu melalui berbagai macam cara. Betul apa betul? Aku mau ayana isu-isu Israel, isu Yahudi, so jadikan bahan dakwah. Kadek tong dahar di KFC ayam gitu, maka bismillah, makanlah di Wong Solo itu, makanlah di kaki lima, bikin status well gitu ya. Bisa nggak? Bisa kan? Itu untuk mengalahkan, namanya bos berpikir itu seperti itu. Karena masih banyak kaum muslimin ya yang makan dengan makanan yang haram, sehingga doanya tidak dikabul, rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya mengalir bukan dari asma Allah, gitu kan? Hati-hati, setiap makanan dan minuman yang dimakan oleh kita itu akan menjadi darah daging kita. Seandainya darah daging kita ini yang tidak disebutkan asma Allah, nah itu akan memudahkan setan masuk ke dalam diri Bani Adam. Inna syaitana yajri min ibni Adam min majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam diri Bani Adam itu melalui peredaran darah. Jadi paham hakikat kemerdekaan? Nah entah. Kadang pohdoi ditaros deh. Jadi kumaha hakikat kemerdekaan itu? Membebaskan diri dari keterikatan selain Allah, termasuk hal tadi dunia, gitu kan? Takut mati, harta, wanita, tahta, itu pokoknya selain Allah, woy. Jadi membebaskan keterikatan daripada selain Allah dan hanya terikat kepada Allah, serta menjalankan syariat Allah dalam semua aspek kehidupan, termasuk makan dan minum di Wong Solo. Alhamdulillah. Ini tidak terasa kita ini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa, pejuang kemerdekaan ini. Maka Islam mengajar kita agar kita ini beribadah taat patuh kepada Allah. Beda dengan orang lain yang ideologinya bebas, liberal, itu menghambakan manusia kepada manusia yang lainnya. Betul apa betul? Karena setan tidak ingin tubuh orang-orang mukmin ini diterima doanya. Karena setan baik bangsa manusia maupun bangsa jin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ini tidak menginginkan orang mukmin muslim ini kuat jasmaninya, kuat ruhaninya, sehingga doanya ditolak. Tidak ingin. Oleh sebabnya dihancurkan lewat makanan, dihancurkan lewat obat-obatan. Maka pada hari ini kita berjuang sama-sama untuk menegakkan syariat Islam melalui makan dan minuman. Atau gitu. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah, segitu baik lah tong panjang tingke nyamung deui. Alhamdulillah. Eta ge mun diondang deui. Gitu. Alhamdulillah lah, walaupun tidak dengan saya, itu ada ustadz-ustadz yang lain yang luar biasa. Ada Ustadz Faisal, ada Ustadz Bilal bin Robah. Panjangnya apa Ustadz? Muhammad Bilal ya. Ya. Kalau ini Mumuh bin Udin Samsudin. Singkatan Mumuh teh Muhammad Muhtadi, ada orang Sunda resep nyingkat. Gitu, ngaran Khadijah jadi Maijah. Ngaran Abdurrahman jadi Mang Maman. Ngaran Abdul Rosid jadi Mang Ocit. Aki-aki teh anger ya aki acit cenah gitu kan. Ngaran Maimunah disebut Maoneh gitu. Ngaran Muhammad Muhtadi jadi Mumu. Ngaran Abdullah jadi Mang Ulo. Aya nu ngaranna Siti Migropah, padahal Migropah teh artina gayung. Aduh, tileureuh orang Sunda mah. Sayyidatun, Sayyidati disingkat jadi Siti, Siti Khadijah. Padahal di Arab mah moal aya Siti, moal papangi jeung Siti. Aya ge Sayyidatun, Sayyidati, Sayyidati Khadijah gitu kan? Sayyidati Maimunah, di urang jadi Siti rubah. Ya Umi, ya Uma, ya Uma, kadangnya ke orang Sunda, oh berarti ngamanggil indung teh ma. Padahal aslinya teh Uma eta teh. Ya Abi, ya Aba, ya Aba, apa itu bapak? Kadangnya ke orang Sunda, oh bapak teh panggilan jadi Abah gitu. Orang Sunda. Aduh, ngaco. Payahnya gitu. Nah, mudah-mudahan nama Anda tidak dirusak. Kan dakwah mau manggil Muhammad Rosid kita dipanggil Pak Allah teh Mang Ocit bin ya Pak gitu.
Ya, nauzubillah. Makanya panggillah nama dengan yang baik-baik. Setuju? Alhamdulillah. Terima kasih. Hatur nuhun. Thank you for your attention. Hatur nuhun kasadayana. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk pejuang-pejuang minal mu'minin wal muslimin amin. Wa minal muhsinin amin. Wa minal muttaqin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma sahhil umurana fi kulli imtihanat minan najihin was-salimin was-sabirin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansur man nasara din wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin al mujahidin fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syukran, astaghfirullah wa yarhamani wa ihfadna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.